Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Mayangsari dengan NIM terakhir 91, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Winwali Songo, Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang keterkaitan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas keterpaduan iptek dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Stay tune. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu merupakan pengetahuan akan suatu hal, sedangkan teknologi yaitu penerapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil yang nyata. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar filosofis untuk mengembangkan teknologi bisa dikaji dalam Al-Quran. Karena menurut pandangan Al-Quran tentang teknologi, di sana banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang alam semesta. Salah satunya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu untuk melintasi batas langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan mampu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari terjemahan surah Ar-Rahman ayat 33, surah tersebut memiliki dua pengertian, yaitu tentang dimensi akhirat dan dimensi dunia. Pengertian berdimensi akhirat yaitu penegasan kepada jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan mereka tidak dapat lari dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk lari dan keluar dari penjuru langit dan bumi memerlukan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan mereka tidak mempunyainya. Kemudian pengertian yang kedua yaitu berdimensi dunia, bahwa manusia dan jin ditantang Allah untuk melintasi penjuru langit dan bumi. Perintah Allah kepada golongan jin dan manusia untuk melintasi penjuru langit dan bumi hanya tantangan untuk menguji dan melemahkan jin dan manusia. Jika mereka mampu untuk keluar penjuru langit dan bumi, itu hanya karena kekuasaan Allah. Surah Ar-Rahman ayat 33 pada masa 14 abad yang silam telah membuktikan isyarat secara ilmiah kepada jin dan manusia bahwa mereka dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah keluar angkasa jika mereka memiliki sultan. Abdul Ar-Razzaq Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa Al-Ilm Al-Hadi mengartikan kata sultan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa bila ilmu pengetahuan dan teknologinya memadai. Al-Quran memang tidak memberi petunjuk secara rinci, tetapi Al-Quran memberi modal dasar berupa akal dan caranya secara mentah untuk digali dan diolah manusia sebagai khalifah fil ard. Pada era modern sekarang ini, banyak ditemukan alat transportasi maupun satelit yang mampu menembus ke luar angkasa. Meskipun manusia dapat keluar angkasa, tapi itu hanya terbatas. Tentunya, manusia tidak akan mampu untuk mengilmui semua yang ada di langit dan di bumi. Manusia hanya bisa mengetahui sebagian kecil saja mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. At-Tabari menafsirkan bahwa manusia tidak akan bisa menembus penjuru langit, artinya menembus langit dunia menuju lapisan langit berikutnya. Beliau berkata, sebagian ulama menjelaskan, jika kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, akan tetapi Rob kalian membuat kalian lemah dan tidak mampu kecuali dengan sultan dari Rob kalian. Yang dimaksud tidak bisa menembus penjuru langit untuk menuju ke lapisan setelah langit selanjutnya, bukan artinya tidak mampu menembus atmosfer bumi untuk keluar angkasa. Terdapat pengecualian
yaitu dengan izin dan sultan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menembus langit. Misalnya saja Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ke langit, menembus sampai langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 juga menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi ruang angkasa. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Semua ini semata-mata karena manusia diberi potensi oleh Allah berupa akal. Akal ini harus terus diasah dan diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad bersabda, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Kemudian, hal-hal yang dapat kita teladani dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 diantaranya yaitu, yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu ihwal alam semesta, baik langit maupun bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga yaitu, meyakini bahwa alam semesta diciptakan Allah untuk manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang insan, kita harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 memiliki dua pengertian, yaitu berdimensi akhirat dan berdimensi dunia. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan bahwa manusia dan jin bisa melintasi penjuru langit maupun bumi hanya jika mempunyai kekuatan. Tapi meskipun saat ini banyak ilmuwan maupun astronot yang berhasil keluar angkasa, mereka tidak mampu mengilmui semuanya, karena pada dasarnya kekuatan manusia itu terbatas, dan luasnya alam semesta ini hanya Allah yang mengetahuinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.